Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian? Coba simak video ini, siapa tahu nambah ilmu dan wawasan lebih banyak lagi. Yuk tonton. Ada banyak peninggalan Nabi Muhammad SAW, di antaranya 1. Al-Quran dan Hadis, pedoman umat Islam yang menjelaskan cara beribadah dan berhubungan dengan sesama manusia. 2. Pedang Zulfikar, pedang yang didapat Nabi Muhammad dari hasil rampasan perang di Perang Badar. Pedang Zulfikar adalah senjata legendaris Nabi Muhammad SAW yang diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib. Pedang ini diyakini sebagai senjata paling kuat yang dimiliki Rasulullah SAW. Nama Zulfikar berasal dari kata fikar yang berarti pembedaan atau pembagian. Bentuk pedang ini dikenal dalam berbagai versi, tetapi yang paling populer adalah berbentuk melengkung dan berujung ganda. Pedang Zulfikar diyakini memiliki kekuatan setara dengan 1000 tentara. Pedang Zulfikar digunakan dalam Perang Uhud dan Perang Parit. Pedang Zulfikar selalu dibawa Ali bin Abi Thalib dalam berbagai pertempuran. Pedang Zulfikar dipercaya menjadi kunci kemenangan kaum muslimin dalam perang melawan musuh. Pedang Zulfikar memiliki ukiran berbahasa Arab yang berbunyi, "Ya Fata, ila, Ali, ya Saif, ila Zai Fikar", yang berarti tidak ada pemuda selain Ali dan tidak ada pedang selain Zulfikar. Saat ini keberadaan pedang Zulfikar yang asli tidak diketahui. 3. Rambut. Sehelai rambut Nabi Muhammad SAW disimpan dalam tabung kecil di Mekah. Jumlah rambut Nabi Muhammad SAW, ada riwayat yang menyebutkan bahwa jumlah rambut Nabi Muhammad SAW adalah 126.666 helai. Warna rambut Nabi Muhammad SAW berwarna hitam, namun ada sedikit rambut berwarna putih di pelipisnya. Gaya rambut Nabi Muhammad SAW sering meniru gaya rambut orang Yahudi dan Nasrani, yaitu membiarkan rambutnya terurai lepas. Beliau juga sering membelah tengah rambutnya. Mengikat rambut, Nabi Muhammad SAW biasanya mengikat rambutnya di bagian ubun-ubunnya seperti yang dilakukan oleh ahli kitab. Membagikan rambut, Nabi Muhammad SAW pernah membagikan rambutnya untuk mengajarkan tabarukan, ngalap berkah. Peninggalan rambut, ada klaim bahwa ada peninggalan rambut Nabi Muhammad SAW di berbagai negara, seperti Turki, Damaskus, Mesir, dan Palestina. Namun, tidak ada bukti otentik yang menegaskan bahwa itu benar-benar rambut Rasulullah. 4. Sorban. Sorban Nabi Muhammad pernah dipamerkan di Indonesia. Sorban Rasulullah yang disimpan di Museum Topkapi, beberapa kali dipinjamkan untuk dipamerkan di Indonesia. 5. Cawan. Cawan peninggalan Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu benda peninggalan Nabi yang pernah dipamerkan. 6. Telapak kaki. Telapak kaki Nabi Muhammad menjadi salah satu tempat yang sangat istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Bukan hanya karena keindahan arsitektur istana ini, tetapi juga karena salah satu harta berharga yang dijaga dengan baik di dalamnya, telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Telapak kaki Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai salah satu benda suci yang paling berharga dalam sejarah Islam. Menurut kepercayaan umat Muslim, ketika Nabi Muhammad mengunjungi Istanbul pada abad ke-7, beliau meninggalkan jejak kakinya yang kemudian diabadikan dalam batu di dalam Topkapi Palace. 7. Terompah. Terompah milik Nabi Muhammad. Terompah Nabi adalah sejenis alas kaki yang dipercayai digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Terompah tersebut terbuat dari kayu, dan biasanya dipakai untuk melindungi kaki dari panas atau dingin ketika berjalan di tanah yang tidak rata. 8. Kunci Ka'bah. Kunci-kunci Ka'bah. Pemegang kunci Ka'bah saat ini adalah Syekh Abdul Wahab bin Zain al-Abidin al-Saibi. Ia merupakan keturunan tertua dari keluarga al-Saibi, Bani Syaibah, yang telah dipercaya menjaga Ka'bah selama lebih dari 15 abad. Abdul Wahab menggantikan Saleh al-Saibi, penjaga senior Ka'bah yang meninggal dunia pada tanggal 21 Juni tahun 2024. Upacara penyerahan kunci Ka'bah dan makam Ibrahim kepada Abdul Wahab digelar di Makkah pada tanggal 24 Juni tahun 2024. Bani Syaibah adalah suku Arab yang biasanya memiliki latar belakang pendidikan yang mendalam dalam ilmu agama Islam dan tradisi haji.
Mereka juga akan menemui para peziarah Ka'bah saat acara pembersihan bersama-sama dengan jamaah. 9. Al-Quran Mushaf Utsman. Al-Quran Mushaf Utsman adalah Al-Quran yang penulisannya dibakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 25 Hijriah, 646 Masehi. Mushaf Utsmani merupakan mushaf Al-Quran yang paling dikenal oleh masyarakat luas. 10. Gamis. Gamis yang pernah dipakai Nabi Muhammad, terutama saat musim dingin. Gamis atau jubah peninggalan Nabi Muhammad SAW pernah dipamerkan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di kota Tangerang dan Kalimantan Selatan. Festival Al-Azom Tangerang. Gamis Rasulullah SAW dipamerkan dalam pameran artefak jilid 2 di Gedung MUI Kota Tangerang, Kalimantan Selatan. Gamis yang pernah dipakai Rasulullah SAW dipamerkan dalam pameran artefak Rasulullah. 11. Imamah. Dalam bahasa Arab, imamah berarti pemimpin. Dalam Islam, imamah adalah kepemimpinan yang meliputi masalah agama dan politik. Imamah juga diartikan sebagai konsep kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang imam. Dalam salat, imamah adalah seseorang yang maju ke depan orang-orang yang akan salat untuk diikuti. Dalam bahasa Arab, imamah juga berarti sorban. Dalam Islam, imamah memiliki beberapa konsep, di antaranya al-ismah, yaitu keyakinan bahwa imam terjaga dari dosa selama hidupnya. Al-Mahdiyah, yaitu keyakinan bahwa imam yang ditunggu-tunggu akan turun ke bumi pada akhir masa. Ar-Rajah, yaitu keyakinan bahwa Nabi Muhammad dan para imam akan kembali ke dunia. 12. Jenggot. Jenggot Nabi Muhammad SAW digambarkan sebagai jenggot yang lebat, dengan bulu rawis yang jelas dan uban putih di bawah bibirnya. Para sahabat Nabi Muhammad SAW juga meniru kebiasaan Nabi untuk memangkas jenggotnya, membasuhnya dengan air, dan menyisirnya. 13. Darah bekam. Darah bekam peninggalan Nabi Muhammad. Bekam atau hijamah adalah salah satu pengobatan yang disarankan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai upaya untuk terhindar dari penyakit. Bekam merupakan metode pengobatan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan darah statis kental yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. 14. Tongkat. Tongkat Nabi Muhammad SAW terbuat dari kayu lus. Kayu lus adalah kayu yang pertama kali ditanam oleh Nabi Adam dan dipercaya sebagai salah satu akar pohon di surga. Kayu lus diyakini memiliki tuah dalam bidang keselamatan, wibawa, dan kasih sayang. Selain tongkat, Nabi Muhammad SAW juga memiliki tongkat komando, seperti yang dimiliki oleh para khalifah saat ini. Memakai tongkat merupakan sunnah Nabi yang dipraktikkan oleh banyak nabi dan ulama, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Khidir alaihissalam. Imam Syafi'i juga menggunakan tongkat, meskipun beliau masih kuat dan belum berusia tua. Terima kasih semuanya sudah menyimak video ini sampai habis. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Konten kali ini menurut sumber Mbah Ugele. Tidak untuk diperdebatkan tentang apapun. Dan jika Anda tidak keberatan tekan tombol subscribe, like dan share. Bye-bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.